Di bawah tanah Rusia, jauh dari mata publik, dalam kedalaman 40 meter, terdapat sebuah fasilitas yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Sebuah tempat di mana manusia diuji sampai batas terakhir kewarasannya. Eksperimen. Ini bukan sekadar tentang menahan rasa kantuk. Ini tentang merobek sisi paling gelap dari jiwa manusia dan membiarkannya keluar. Inilah kisah eksperimen paling brutal, paling terlarang, dan paling mengerikan yang pernah diceritakan, The Russian Sleep Experiment. Sebelum lanjut jangan lupa Di bawah tanah Rusia, jauh dari mata publik, dalam kedalaman 40 meter, terdapat sebuah fasilitas yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Sebuah tempat di mana manusia diuji sampai batas terakhir kewarasannya. Eksperimen. Ini bukan sekadar tentang menahan rasa kantuk. Ini tentang merobek sisi paling gelap dari jiwa manusia dan membiarkannya keluar. Inilah kisah eksperimen paling brutal, paling terlarang, dan paling mengerikan yang pernah diceritakan, The Russian Sleep Experiment. Lokasi eksperimen ini berada di kompleks militer yang disebut Object 93, sebuah tempat yang hanya muncul dalam dokumen hitam yang dibakar setelah perang. Di dalamnya, ruangan isolasi kedap suara pipa gas bertekanan, tinggi kamar pengamatan berlapis, kaca baja, dan satu ruangan. Tempat 5 subjek ditahan. Subjek adalah tahanan perang yang dijanjikan pembebasan. Namun, janji itu adalah kebohongan pertama dari banyak kebohongan lainnya. Sebuah gas stimulan generasi baru mengalir ke ruangan. Hari pertama masih normal. Hari kedua mulai kacau. Mata subjek membuka lebar seperti dipaksa. Bicara mereka terlalu cepat untuk manusia normal. Hari ketiga, psikolog melaporkan perubahan, paranoia ekstrem, halusinasi pendengaran, penurunan empati, agresi dalam pola bicara. Namun kondisi fisik mereka justru semakin kuat. Otot tegang, denah pernapasan naik 2 kali lipat. Tubuh manusia melawan tidur, tapi pikiran manusia dipaksa tetap bangun. Dan itulah awal keruntuhan. Salah satu subjek, nomor 3, mulai tertawa sendirian. Tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Nomor 1 mulai menuliskan sesuatu di dinding dengan darah dari kukunya yang ia cabut sendiri. Nomor 4 berdiri diam di sudut ruangan, menghadap tembok selama 7 jam. Namun perubahan terbesar terjadi pada hari kelima. Mereka berhenti berbicara, tidak ada suara, tidak ada interaksi, hanya bisikan pelan yang tak dapat dipahami. Ketika kamera mencoba memperbesar wajah mereka, 2 subjek menatap lurus ke arah lensa, seolah mereka tahu sedang dipantau. Padahal, kamera berada di balik kaca anti peluru. Pada hari ke-6, subjek nomor 2 mulai berteriak. Teriakan panjang yang terus berlangsung 9 jam. Sampai pita suaranya robek, tetapi tubuhnya tidak tumbang. Ia tetap bergerak, tetap mencoba berteriak, meski tidak keluar suara apapun. Nomor lain tidak membantu. Mereka mulai merobek halaman buku, mencampurnya dengan kotoran, dan menempelkan ke kaca jendela pengamat. Tujuannya jelas, menutup pandangan para ilmuwan. Dari sini, ilmuwan mulai takut. Saat audio dimaksimalkan, para peneliti mendengar suara mencurigakan. Tawa pelan, bisikan berulang, dan suara mencakar logam. Kemudian, mereka mendengar kalimat yang membuat semua orang di ruang kontrol membeku. Kami tidak butuh kalian. Kami tidak butuh tidur. Setelah ITU, hening panjang, hening yang tidak wajar saat gas dimatikan agar ruangan bisa dibuka. Subjek-subjek berteriak, hidupkan kembali, hidupkan gasnya. Saat pintu terbuka, para tentara yang masuk langsung muntah di tempat. Ruangan berlumur cairan, sobekan kain, dan bagian tubuh. Tapi yang paling mengerikan adalah kondisi para subjek. Mata membelalak, kulit terkelupas, tubuh kurus tapi bergerak cepat. Gigi digerogoti sendiri, dan ada yang merobek sebagian dagingnya sendiri tanpa rasa sakit. Namun mereka tetap hidup, tetap sadar, tetap terjaga. Para ilmuwan mencoba menyelamatkan 2 subjek, namun keduanya menolak anestesi. Mereka berkata, jangan matikan kesadaran kami. Saat dibedah, salah satu subjek justru tertawa panjang sampai darah keluar dari sudut bibirnya. Yang lain menatap dokter dan berkata, ada sesuatu di dalam kami, sesuatu yang kalian bangunkan,
Dan itulah puncaknya. Saat salah satu subjek dibawa kembali ke ruangan, ia menyerang seorang tentara dan mematahkan lengannya hanya dengan satu gerakan. 3 ilmuwan tewas. Komandan marah dan menodongkan pistol. Namun, sebelum peluru dilepas, subjek itu tersenyum dan berkata, "Jika kalian tahu apa yang kami lihat, kalian semua akan memohon untuk tetap terjaga." Eksperimen berakhir, atau setidaknya itu yang diumumkan. Dokumen hitam yang terbakar menyisakan satu catatan gas stimulan bekerja, namun membuka sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Kisah ini mungkin dianggap legenda kelam, namun keberadaannya diperkuat oleh fragmen dokumen, laporan tentara, dan rumor yang tidak pernah mati. Jika benar eksperimen ini terjadi, maka manusia ketika tidak tidur bisa berubah menjadi sesuatu yang bahkan iblis pun takut melihatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.